اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jeffrey selaku pemandu acara Radio RS yang ada di channel saya, dan mengundang kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi yang sudah masuk studio yang bernama Saudara Handoko dari Bandung. Supaya lebih uploadnya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jeffrey, salam kenal, salam sayang, salam silaturahim Bung Jeffrey. Alhasil alhamdulillah Bung Jeffrey. Diam-diam saya mengamati beberapa konten-konten yang ada di Ayah Sada Bung Jeffrey. Ini tepat sekali Bung Jeffrey. Baru kali ini di YouTube adanya tanya jawab seputar dunia lain. Ini sangat membantu Bung Jeffrey. Harapan saya jangan pernah pudar di mana adanya channel Ayah Sada Bung Jeffrey. Benar-benar sangat membantu. Bahkan saya meliput beberapa mengamati beberapa konten yang ada juga, hampir semuanya orang menyukai Anda dan ketakutan adanya Anda tidak akan meneruskan menayangkan acara-acara yang ada. Harapan saya tetap jaya mengudara Bung Jeffrey. Jangan pernah surut Bung Jeffrey, karena ini sangat-sangat membantu buat kami, apalagi hubungan dengan masalah dunia lain Bung Jeffrey ya. Jadi kembali kepada masalah pribadi saya Bung Jeffrey. Saya Handoko dari Bandung, sudah punya istri, usia 35 tahun, anak 2. Saat itu Bung Jeffrey, setengah tahun yang lalu, saya kan aktif di pengajian Bung Jeffrey. Kebetulan saat itu saya akan melakukan kuliah subuh. Kurang lebih jarak dari masjid ke rumah 1 kilo Bung Jeffrey. Karena punya rencana ingin olahraga, sekaligus olahraga saya jalan kaki Bung Jeffrey. Ya mohon maaf Bung Jeffrey ya, di kota Bandung saya kan di kota pinggiran dekat sawah-sawah Bung Jeffrey. Kebetulan yang saya lalui memang jauh dari penduduk, agak jauh lah gitu. Di situ kan kanan kiri rumput-rumputan rimbun ya, subur, termasuk pohon-pohon, dan di kota pinggiran itu memang lampunya jarang Bung Jeffrey, jadi agak remang-remang. Pada saat melewati salah satu pohon, ada suara manggil saya Bung Jeffrey, lirih suaranya, perempuan. Dia mengatakan, Bang Handoko, Bang Handoko, sini dong, temenin saya. Nah di situ saya kaget Bung Jeffrey. Siapa yang manggil-manggil nama saya? Kok kenal? Perasaan ini juga wanita. Kok remang-remang begini ada yang manggil, mana baru jam 4 lagi. Lantas suara itu datang kembali Bung Jeffrey. Akhirnya apa? Suara itu saya datengin yang ada di pohon itu. Saya sambil peluk salam. Assalamualaikum. Siapa kau sebenarnya? Yang saya dengar adalah wanita. Di mana kau? Saya katakan demikian. Tiba-tiba suara itu kembali berbicara. Saya di sini Bang Handoko, di bawah pohon. Akhirnya saya hampiri. Saya bertanya, siapa kau sebenarnya? Pagi-pagi begini masih gelap, wanita ada di bawah pohon. Lantas dia mengatakan, Pak Handoko, saya adalah Marlina, orang yang teraniaya, orang yang dibunuh secara tidak langsung. Saya diperkosa, digila oleh beberapa preman hingga sampai saya meninggal. Saya ingin balas dendam. Saya gentayangan mencari orang-orang yang katakanlah semua laki-laki akan saya sakiti. Saya ingin membalas dendam. Disitulah saya bertanya Bung Jeffrey, hei wanita, saya tidak mau terkecoh adanya kamu. Kamu bukanlah manusia. Yang namanya manusia meninggal tidak akan pernah kembali ke dunia, tapi kembali kepada dunia yang sebenarnya, ke alam baka. Rohnya sudah diambil oleh Allah, jasadnya yang ada di bumi kan itu. Bukanlah kamu. Kamu tidak lepas di bangsa dedemit. Tiba-tiba dia tertawa Bung Jeffrey. Dia bilang katanya, Pak Handoko cerdik juga ya. Ternyata tahu kalau saya bangsa dedemit. Memang betul.
Saya adalah kuntilanak yang berperan sebagai wanita cantik, tapi kau tidak tersinggung, kau tidak tergiur adanya penampilan saya. Ternyata kau tahu adanya saya. Hebat. Terus saya tanya lagi, mau dedemit ke, mau kuntilanak ke, mau wanita cantik, saya tidak akan pengaruh sedikit pun. Apa maksud Anda memerankan orang yang sudah meninggal? Lantas dia mengatakan, saya sebetulnya ingin mewakili dia, ingin membantu dia, karena kasihan riwayat dia meninggal diperkosa, digilir oleh preman-preman yang tidak bertanggung jawab. Lantas saya katakan begini, Bung Jepri, dengarkan baik-baik, mau dedemit kuntilanak ke, wanita cantik ke, dengarkan baik-baik. Jangan pernah kau sakiti manusia, sekalipun riwayat orang yang meninggal itu memang tersakiti, diperkosa hingga sampai meninggal. Itu bukan hak Anda untuk menghakimi manusia. Biarlah Allah yang akan menghakimi, itu urusan Allah, bukan orang urusan manusia atau bangsa dedemit. Anda tidak pantas. Sama saja kau menambahkan rasa sakitnya orang yang sudah meninggal, sudah meninggalnya secara tidak wajar, digilir, diperkosa oleh bangsa preman, namun Anda malah menambah dia tersakiti. Lantas dia bicara, maksudnya apa? Saya memang ingin membantu dia, untuk menolong dia, untuk membalas dendam setiap laki-laki. Lantas saya damprat langsung begitu. Dengarkan baik-baik. Kau tidak lepas di bangsa jin, tidak pantas menghakimi manusia. Kalau memang dia disakiti, diperkosa hingga sampai meninggal, itu bukan urusan kita. Yang pantas menghakimi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Baik jin maupun manusia tidak ada hak untuk menghakimi. Sama saja kau menyakiti dia yang sudah meninggal. Nyala pulang, kembali kepada tempatnya. Dia tertawa ngikit, Bung Jepri. Dia bilang, Bang Handoyo alim ya, tahu saja kalau saya ingin ngerjain Anda. Sudahlah, saya katakan demikian. Jangan bertele-tele. Waktu saya habis, saya ingin kuliah subuh, nanti saya tertinggal, saya akan pergi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya katakan demikian, Bung Jepri. Dia langsung bilang, lantas saya melanjutkan perjalanan. Setelah saya kuliah subuh, Bung Jepri, pulang dari sana, dari masjid, dalam perjalanan sampai rumah kan udah siang, anak-anak saya sudah pada main karena memang kebetulan libur ya. Istri saya sedang belanja ke pasar, saya tidur sendirian. Tiba-tiba ada suara lirik yang pernah saya dengar ketemu, itu adalah wanita cantik tadi. Bang Handoko, saya ada di belakang. Saya kaget, sontak Bung Jepri, saya langsung bangun, saya lari jadi-jadinya. Saya berpikir begini, Bung Jepri, wanita itu datang lagi di tempat tidur, ternyata tidur di sebelah saya, Bung Jepri. Apa kata jadinya, kata orang, apalagi istri saya melihat misalnya atau tetangga, sedangkan orang yang ada di kamar saya dengan wanita, tadi sangkanya saya selingkuh, Bung Jepri. Disitulah, Bung Jepri, saya dikerjain hampir 1 bulan, Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jepri. Langkah apa solusi yang terbaik buat saya, Bung Jepri? Mohon pencerahannya, Bung Jepri ya. Barangkali ada doa-doanya, Bung Jepri. Terima kasih atas timnya, atas saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Bang Handoyo yang ada di Bandung ya. Terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Al-Sadam. Kembali kepada atensi Anda, Bang Handoyo. Saya percaya dengan Anda orang yang alim, rajin ibadah. Namun sebagai manusia memang tidak lepas dari hal lupa. Itu penyakit manusia. Sepandai-pandainya manusia menghafal ayat suci Al-Quran, sepandai-pandainya orang alim yang menguasai amalan-amalan, hanya satu, bukan saja orang alim saja, orang awam pun suka punya penyakit yang lupa. Coba saudara Handoko perhatikan baik-baik. Segala sesuatu hal gaib memang pekerjaannya selalu mengecoh dan selalu mengganggu manusia. Mengambil kesempatan sekecil apapun kita terlupakan atau lalai doa, disitulah
dia ambil kesempatan masuk di dalamnya, mengganggu Anda. Seperti yang Anda katakan, untungnya Anda masih ingat kepada Allah saat itu. Namun Anda yang perlu Anda ketahui adalah saat pulang dari masjid kuliah subuh, Anda tidak tahu kalau dia mengikuti Anda hingga sampai masuk ke ruangan di mana Anda tidur. Anda lupa akan doa. Mestinya pada saat kita dari rumah maupun dari pengajian, dalam perjalanan jangan kosong. Napas kita adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah, atau dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim. Semuanya sholawatan bagus. Nah, tadi saya katakan, sekecil apapun, bila ada kesempatan kekosongan napas kita zikir di hadapan Allah, hal-hal dedemit yang memang dengan sengaja ingin mengecoh, ingin iseng terhadap manusia, dia masuk di dalam tubuhnya. Barangkali Bang Handoyo lupa, dalam perjalanan diam saja tidak ada lafaz-lafaz Al-Quran atau sholawatan. Disitulah dia kesempatan baik mengikuti Anda sampai rumah. Anda tidak mengerti adanya dia mengikuti di Anda. Bang Handoyo, Anda butuh pencerahan dan solusi ya. Kembali kepada Bang Handoyo yang tadi saya katakan, dari rumah niat baca surah Fatihah, ayat kursi, dan buka surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 10 Anda baca. Nanti kalau udah hafal nih Al-Fatihah, ayat kursi, terus surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai ayat 110. Misalnya Anda mau kemana-kemana dari rumah, baca itu dulu. Anda niatkan, ya Allah saya niatkan Engkau, saya ingin kerja, saya ingin mengaji, saya ingin dagang, saya ingin ke pasar, apa saja yang Anda niatkan. Lindungilah hamba-Mu dalam perjalanan hingga sampai kembali ke rumah. Jauhkan dari kejahatan, kezaliman, seperti itu ya. Atas Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering memberikan penjelasan seperti ini hampir semua konten yang ada untuk mengingatkan sesama, karena tempatnya manusia suka lupa, disitulah letaknya. Maka saya katakan, sepandai-pandainya orang menguasai Al-Quran atau memiliki ilmu agama, hanya satu kelemahannya, lupa. Seperti yang Anda rasakan perjalanan, padahal habis ngaji bagus ya, tapi dalam perjalanan Anda kosong pikiran, diam saja. Disitulah letaknya, sesuatu gaib akan mengikuti Anda di rumah. Coba amalkan suratul Yasin 3 kali, surah Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 13 kali, Al-Fatihah 13 kali, ayat kursi 13 kali. Siapkan air doa, tiupkan setelah itu niat, ya Allah saya niatkan Engkau. Apabila di rumah ini ada sesuatu gaib yang masuk di dalam rumah ini maupun di tubuh saya, keluarkan jauh-jauh sejauh-jauhnya. Niat ini untuk pemanggar ya. Anda minum air putih itu, lalu Anda cepretin, putar dalam rumah maupun luar rumah, nanti sambil membaca sholawatan atau membaca tasbih ya, hingga sampai kelar. Dan nanti sisanya diletakkan di mana Anda kedapatan wanita tadi ya. Itulah penyakit manusia, lupa akan doa. Demikianlah saudara Handoyo, mudah-mudahan Anda puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di Jakarta, di luar negeri sana, dan termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata sengaja dan sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah
ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ridha wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma la salamatan fid din wa bil jasadi wa jadil qawlan maut. Allahumma hawin syakaratil maut wa najatan minan nar wa bil hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna kama rabbayani shaghira. Allahumma inni a'udzubika min syahwatika wan nar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.